Saya Arfudin telah mengembangkan beberapa komoditi, salah satunya adalah paprika. Di samping komoditi lain ada kentang, ada kubis, ada bawang daun, ada sawi dan tapi untuk sementara ini yang kita konsen pengembangan paprika sistem greenhouse atau semi hidroponik. Eh, Paprika ini untuk pengembangannya baru pertama kali khusus di wilayah Sulawesi, dan kebetulan kita di sini yang dipercaya sebagai yang kelompok untuk mengembangkan. Adapun kelompok yang kami di sini adalah namanya kelompok tani veteran yang berdiri sejak tahun 1990-an. Dan pada saat itu orang tua yang merintis dan sekarang menjadi generasi kedua untuk perjalanan kelompok. Nah, sekarang ini kita sudah mulai mengembangkan komoditas satu ini, yaitu cabai paprika hijau dan merah. Saya masuk ke sejarah perkembangan kelompok. Kelompok tani ini sebenarnya sudah lama terbentuk, dan perjalanan perkembangan sejarahnya kita mengembangkan beberapa komoditi dan terutama sayuran ya, sayuran yang banyak kita kembangkan. Karena memang kita punya daerah sini ada daerah ketinggian kurang lebih 1.500 dari muka laut, dan memang iklimnya itu sangat cocok untuk pengembangan sayuran dataran tinggi. Nah, ini kita coba lagi masuk pada komoditi yang baru ya bagi petani di sini, dan salah satunya petani di selatan dan Kabupaten Goa untuk mengembangkan pola kemitraan dengan salah satu perusahaan restoran internasional untuk pola pengembangan dengan petani di sekitar di sini. Adapun permulaan pengembangan ini sejak tahun 2020, sudah 1 tahun berjalan, dan ini sudah masuk tahun kedua pengembangan penanaman triwulan kedua. Jadi pengembangannya itu dengan luasan dalam 1 GH ini kurang lebih 200 meter persegi, dan jumlah GH yang kita siapkan itu kurang 15 unit dan tersebar dari berbagai petani walaupun dalam satu kawasan di sini. Kemudian kita libatkan beberapa petani, ada 15 orang petani ditambah dengan keluarganya, berarti sekitar 30 petani yang terlibat dalam proses pengembangan khususnya cabai paprika ini. Jadi kita sudah kembangkan kurang lebih 16.000 tanaman dalam satu siklus penanaman. Jadi itu sejarah pengembangannya. Kemudian mungkin dalam prospek budidaya, karena memang tanaman ini adalah tanaman yang sangat membutuhkan penanganan yang serius, penanganan yang khusus, karena harus dikembangkan dalam greenhouse, kemudian menggunakan media yang tidak sembarang. Nah, untuk sementara ini kita menggunakan media arang sekam. Nah, sebelumnya itu karena ini prosesnya juga mulai dari pembibitan, jadi semennya itu kurang lebih 25 hari, kemudian pindah ke tanam. Kemudian kita siapkan medianya dari arang sekam yang sudah dicampur dengan berbagai nutrisi. Kemudian kita pakai media polybag yang ukuran 30x30. Nah, kita isi, kemudian setelah itu kita pindah. Nah, kemudian ada sistem penyiraman itu 2 kali 1 hari. Jadi pada saat penanaman pertama itu 3 hari itu kita menggunakan air biasa, kemudian selanjutnya 3 hari selanjutnya itu kita sudah menggunakan bahan-bahan nutrisi yang sudah kita campur. Jadi nutrisi ini ada unsur makro dan mikro ya, untuk proses pengembangannya. Kemudian tentunya pemeliharaan
3 bulan sampai 4 bulan itu sudah mulai membentuk buah. Kemudian ada sistem lanjarannya itu kita pakai tali, jadi kita sistem lilit. Kemudian ada perompesan, ya buah-buah yang cabang-cabang yang dari itu kita buang, jadi kita sisakan saja 2. Jadi nanti dalam satu pohon tanaman itu menghasilkan 2 cabang ke atas. Nah, untuk hasilnya secara singkat kita upayakan dalam satu pohon itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 kg. Berarti dalam 1 GH itu jumlah tanamannya 1000 pohon. Berarti dalam satu greenhouse itu menghasilkan kurang lebih 1 sampai 2 ton untuk hasilnya. Nah, untuk tentunya kita bertanya ya kira-kira sih berapa harganya, berapa hasilnya. Nah, ini juga penting kita jelaskan. Ya, jadi hasilnya itu kurang lebih kalau tidak menghasilkan 1 ton berarti dengan harga misalnya harga kontrak kita itu 40.000, berarti dalam satu luasan ini ya 200 meter persegi atau 6 atau 7 kali 22 meter itu sudah bisa menghasilkan dalam satu siklus pertanaman itu kurang lebih 40 jutaan. Ya, kurang lebih 40 jutaan. Kemudian modalnya itu sekitar 10 jutaan semuanya ya, dari bibit, persiapan polybag, media tumbuh tenaga kerja. Jadi bersih itu 30 juta dalam satu siklus tanaman. Jadi untuk hitungan-hitungan ekonomi dan hasilnya itu saya kira itu sangat menguntungkan untuk komoditi yang satu ini, dan tentunya bisa menghasilkan yang lebih baik. Nah, tentunya harapan kita ke depan adalah bagaimana pengembangan komoditi satu ini menjadi salah satu mata ekonomi khususnya petani, dan tentunya rekan-rekan petani muda yang mau mencoba mengembangkan komoditi khususnya paprika atau cabai paprika. Karena kenapa? Prospek pengembangan atau pemasarannya itu masih sangat luas, dan contoh kita alhamdulillah untuk di Makassar ini itu kita sudah supply beberapa restoran di Makassar, khususnya restoran Pizza Hut. Jadi sangat punya prospek untuk pengembangan ke depan. Jadi itu saya kira salah satu bagian dari proses pengembangan paprika khususnya di wilayah Malino ini. Jadi pernah ada juga kendala. Buah pertama dulu itu ada beberapa kendala dari segi hasilnya, karena pas pandemi pada saat itu, jadi banyak juga buah-buah yang tidak terserap ke pasar karena pertama pada saat pandemi pasaran agak kurang jadi pasti kita lempar ke tempat lain. Nah, tentunya memang karena ini masalah membutuhkan penanganan yang serius. Ya ada beberapa kendala sih sebenarnya dulu yang kita hadapi. Pertama ya teman-teman dari segi permodalan itu pasti, kemudian dari segi aspek budaya, karena pada saat itu 1 tahun yang lalu kita pertama kali ya membudidayakan ini, dan petani di sini masih sangat asing yang namanya cabai paprika. Dibanding di Jawa sudah puluhan tahun, kita baru kemarin yang kembangkan ini. Jadi alhamdulillah itu. Jadi kendalanya itu saja dari aspek budidaya, kemudian permodalannya, dan bagaimana memperoleh bahan-bahan media tanam. Karena kan di sini sekam agak kurang, dataran tinggi, jadi terpaksa kita ambil dari daerah lain untuk dibawa ke sini, kemudian kita kembang olah di sini. Itu saja masalahnya. Ya, saya kira pengembangan paprika ini ke depan sangat prospek, dan tentunya kita butuh dukungan dari berbagai stakeholder, ya termasuk pemerintah, kemudian dunia akademisi, perguruan tinggi apa dan sebagainya bisa men-sharing aspek teknisnya untuk kita bersama-sama kembangkan komoditi ini.
yang sebagai salah satu komoditi ya primadona untuk kedepannya, terutama ya anak-anak muda yang mau mencoba mengembangkan komoditi ini. Karena kenapa? Saya kira di selatan ini banyak tempat-tempat yang punya iklim yang berpotensi untuk kita kembangkan, dan bukan saja pasarannya di Makassar, tapi mungkin bisa kawasan timur kita bisa cover untuk pengembangan ini. Itu.